Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aspira, NIM 091158022000. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi penanaman dan pendefinisian. Adapun pengertian penanaman dan pendefinisian. Penanaman dan pendefinisian. Penanaman atau pemberian nama adalah soal konvensi atau perjanjian belaka di antara sesama anggota status masyarakat bahasa. Penanaman dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI berarti proses, cara, perbuatan menanamkan. Adapun pengertian pendefinisian adalah usaha yang dilakukan dengan sengaja untuk mengungkapkan dengan kata-kata akan suatu benda, konsep, proses, aktivitas, peristiwa, dan sebagainya. Adapun sebab-sebab atau peristiwa yang melatar belakangi terjadinya penanaman atau penyebutan. 1. Peniruan bunyi. Dalam bahasa Indonesia adalah sejumlah kata yang terbentuk sebagai hasil peniruan bunyi, maksudnya nama-nama benda atau hal tersebut dibentuk berdasarkan bunyi dari benda tersebut atau suara yang ditimbulkan oleh benda. 2. Penyebutan bagian. Dalam bidang kesusastraan ada istilah vers pro toto, yaitu gaya bahasa yang menyebutkan bagian dari suatu benda atau hal, padahal yang dimaksud adalah keseluruhannya. 3. Penyebutan sifat khas. Hampir sama dengan pars pro toto. Yang dibicarakan di atas adalah penanaman sesuatu benda berdasarkan sifat khas yang ada pada benda itu. 4. Penemu dan pembuat. Banyak nama benda dalam kosakata bahasa Indonesia yang dibuat berdasarkan nama penemunya, nama pabrik pembuatannya, atau nama dalam peristiwa sejarah. 5. Tempat asal. Sejumlah nama benda dapat ditelusuri berasal dari nama tempat asal benda tersebut. Misalnya, kata magnet berasal dari nama tempat magnesia. Kata kenari, yaitu nama sejenis burung, berasal dari nama pulau Kenari di Afrika dan sebagainya. 6. Bahan. Ada sejumlah benda yang namanya diambil dari pokok benda itu. Misalnya, kaca adalah nama bahan. 7. Keserupaan. Dalam praktik berbahasa, banyak kata yang digunakan secara metaforis. Artinya, kata itu digunakan dalam suatu ujaran yang maknanya dipersamakan atau diperbandingkan dengan makna leksikal dari kata itu. 8. Pemendakang. Dalam perkembangan bahasa terakhir ini, banyak kata-kata dan dalam bahasa Indonesia yang terbentuk sebagai hasil penggabungan unsur-unsur huruf awal atau suku kata dari beberapa kata yang digabungkan menjadi satu. 9. Penanaman baru. Penanaman baru ialah kata atau istilah baru yang dibentuk untuk menggantikan kata atau istilah yang sudah ada diganti dengan kata-kata baru atau sebutan baru. Ini terjadi karena kata-kata lama dianggap kurang tepat, tidak rasional, kurang ilmiah, dan kurang halus. Adapun 4 macam pendefinisian. 1. Definisi sinonimis atau sinonim. Ialah definisi yang paling rendah tingkat kejelasannya karena hanya berputar balik. Misalkan kata ayah didefinisikan dengan kata bapak, kata tinta dengan kata air. 2. Definisi formal ialah konsep atau ide yang akan didefinisikan itu disebut dulu ciri umumnya lalu ke ciri khususnya. 3. Definisi logis ialah mendefinisikan secara tegas objek, ide atau konsep dengan sedemikian rupa sehingga objek tersebut berbeda secara nyata dengan objek-objek yang lain, lebih luas dari definisi formal. 4. Definisi eksilopedis ialah definisi yang lebih luas lagi dari definisi logis, sebab definisi ensiklopedis menerangkan secara lengkap dan jelas serta cermat akan segala sesuatu yang berkaitan dengan konsep ide. Itulah tadi pemaparan materi dari saya. Bagi dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.